Karena pengguna adalah korban. Korban adalah orang sakit. Orang sakit diobati, bukan dipenjara. Mereka adalah korban. Korban itu tempatnya tidak di lembaga pemasyarakatan. Korban adalah tempatnya di tempat rehab. Tidak ada lagi pengguna. Pengguna adalah korban masuk ke LP. Maka kami lakukan itu, Bapak. Pimpinan. Tar dulu. Ini putusan kayak gini susah. Iya. Ya wes, silakan Pak Inca. Ini dulu kita dengarkan. Ya, masih yang ini, pimpinan. Saya mau masuk di sini. Saya tetap harus ada narkotikanya, tetapi terbatas pada pengguna. Kalau ini kan nanti bisa jadi kena bandarnya. Oke, clear ya? Pimpinan. Kita minta pendapatnya Pak yang memakai, udah dah. Yang memakai keputusan, setuju ya Pak? Nah, kalau Pak Jaksa Agung sudah setuju, kita gedok aja Pak. Dua. Pimpinan. Apa lagi? Yang datang duluan dipersilakan untuk bicara. Hari ini yang datang duluan adalah Dr. Hinca Panjaitan ke-13. Hadir jam 8.47 menit. Kami persilakan Pak Dokter. Pertama-tama saya ingin memulai dengan start asas pada apa yang disampaikan pimpinan. 2 poin tadi, anggaran dan sumber daya manusia dan kaitannya dengan restoratif justice. Saya mulai dengan restoratif justice. Terima kasih pimpinan, ini tahun 2020. Di Komisi 3 inilah kita sampaikan gagasan RJ itu dengan kasus kakek Samirin. Dan hari ini dunia memberi penghargaan kepada Indonesia. Dan karena itu selamat untuk Indonesia dan Inggris yang mendapatkan penghargaan di Georgia bulan lalu. Dan saya kira ini akan kita teruskan, Pak Jaksa Agung, dan mohon agak detail penjelasannya, karena menurut saya fokus kepada RJ yang kaitannya dengan narkoba. Mohon penjelasan, dan dari apa yang saya baca, ada perkara yang sudah bisa di RJ-kan untuk kasus narkotika. Kalau saya tidak salah angkanya 23. Satu yang ditolak. Ini menarik karena kesepakatan dan gagasan-gagasan kita ke belakang ini adalah bagaimana sumber daya manusia kita di kejaksaan untuk masuk ke pemahaman tentang narkotika ini. Mengapa begitu? Karena angka yang luar biasa besarnya digunakan untuk menangani kasus ini, sampai pada akhirnya di lapas overcrowded itu, overkapasitas itu menghabiskan anggaran negara sampai 1, sekian triliun. Sehingga jikalau RJ ini pada sektor narkotika bisa dimaksimalkan, saya yakin anggaran kita bisa lebih dikurangi dan menyelesaikan soal mengenai pemakai atau korban ini. Di lapangan, terutama di level kajari-kajari, bisa kita gambarkan sumber daya manusianya pada pemahaman ini. Karena itu, mohon penjelasan lebih lanjut tentang seberapa kuat integritas para jaksa di level bawah untuk menangani ini, kaitannya dengan restoratif justice yang semula dikendalikan Kajati, sekarang sudah langsung Jampidum. Karena kekuasaan yang terlalu besar bisa juga tergelincir. Tapi saya kira hasil yang kita hadapi ini bagus untuk kita lanjutkan. Yang kedua, pimpinan, mengenai sumber daya manusia juga kaitannya dengan kualitas para jaksa kita, khususnya pemahaman tentang mentersangkakan perkara yang sudah kalah di pra-peradilan. Misalnya diprapitkan kalah, langsung hari itu juga di TSK-kan lagi gitu. Kesan yang kita tangkap adalah tidak siap untuk soal-soal seperti ini. Misalnya kasus Kajari Mamuju, ya, yang anggota DPRD-nya bicara di dalam ruang sidang ditersangkakan.
dan kemudian diperapitkan, menanglah ditersangkakan lagi begitu. Ini menjadi perhatian kita ke depan. Kaitan dengan sumber daya manusia ini dengan anggaran kita untuk RJ juga di PIDUM 238 miliar itu termasuk RJ. Dan angka-angka yang disampaikan perkara yang sudah diselesaikan besar sekali. Pertanyaan saya adalah kaitan dengan anggaran dan sumber daya manusia kita, apakah politik anggaran kita berbasiskan pada kuantiti kasus? Kuantiti kasus. Apakah 238 miliar itu berapa target kasusnya? Sehingga hampir di semua Kajari misalnya, satu PIDUM berapa kasusnya per tahun? Anggarannya berapa? Dan seterusnya. Akibatnya nanti mengejar kasus-kasus kecil, bukan pada kasus-kasus besar. Itu yang kaitan dengan RJ. Kaitan dengan sumber daya manusia, hari-hari ini Pak Jaksa Agung adalah kasus tentang korban penggunaan sirup yang gagal ginjal akut untuk anak. 2 bulan terakhir ini kasus ini sangat menyita perhatian kita dan tentu kita prihatin sekali. Dan di Badan POM itu melakukan penyidikan karena ada PPNS-nya dan nanti akan sampai ke Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum di Direktorat Narkotika. Pertanyaan yang menarik adalah ini kaitan dengan SDM-nya nanti. Karena senyawa kimia yang ditemukan di dalamnya belum ada aturan mainnya. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul bisa menangkap case ini dengan baik untuk menjaga asas legalitas ini. Karena soal obat sama dengan kaitannya dengan COVID misalnya, obat-obatan ini, bahan baku ini adalah impor dari luar negeri. Benteng negara jebol di sektor ini. Jebol Pak, yaitu alat pelarut itu di sektor obat dan juga makanan. Kami ingin mengatakan bahwa Kejaksaan Agung, terutama di Jampidum Direktorat Narkotika dan Obat-obatan, concern tentang asas legalitas ini untuk mengejar obat-obatan yang dari luar tadi, tidak semata-mata pada pengedarnya. Kalau pengedarnya nanti kena semua apotek kita Pak. Jadi ini bisa berbahaya, dan karena itu dibutuhkan sumber daya manusia lagi yang cukup mumpuni untuk kasus-kasus yang mendapat perhatian besar masyarakat yang kaitannya dengan anggaran kita. Pimpinan, kalau nanti saya sudah lewat jangan dibiarkan lewat, beri juga saya tanda-tanda supaya saya tahu. Mohon izin, saya tidak akan ganggu kau. Baik. Tapi kau tahu risikonya, itu aja. Baik. Kita teruskan. Satu lagi. Karena itu di sektor sumber daya manusia ini dan anggarannya, saya ingin meminta penjelasan dari Jaksa Agung pada satu kasus tadi obat-obatan, satu lagi tentang narkotika. Khusus narkotika ini, Bapak Jaksa Agung, anggaran kita kalau per anggaran itu katakan 10 juta satu kasus, tetapi kemudian menghasilkan jumlah orang di penjara karena pengguna narkoba itu sampai puluhan ribu, yang menghabiskan anggaran ini besar sekali. Karena itu saya mohon penjelasan dari Jaksa Agung untuk wilayah-wilayah kita di mana tuntutan-tuntutan pada sektor pengguna ini menjadi perhatian khusus, dan jika berkenan tahapan-tahapan yang 5 langkah untuk restoratif justice sampai tahun 2024 fondasinya diperkuat sehingga restoratif justice tadi betul-betul mengembalikan ke keadaan semula, karena pengguna adalah korban. Korban adalah orang sakit diobati, bukan di penjara. Terima kasih pimpinan. Kemudian untuk Pak Inca Panjaitan, izin apa? Memang terkait tentang RJ narkoba. RJ narkoba ini memang ide terakhir yang kami buat. Karena memang titik beratnya adalah bahwa mereka adalah korban. Korban itu tempatnya tidak di lembaga pemasyarakatan. Korban adalah tempatnya di tempat rehab. Karena terapinya akan lain antara tempat rehab dan dengan di LP. Itu terapinya lain, dan maka saya fokuskan. Tidak ada lagi pengguna. Pengguna adalah korban masuk ke LP, maka kami lakukan itu. Kemudian tentang kasus gagal ginjal,
Kami memang baru terima SPDP-nya, Pak. Kami nanti akan betul-betul pelajari tentang kasus posisinya dan pasal-pasal apa yang kita bisa diterapkan di situ. Karena informasinya kan dari sekarang baru adanya korban yang menggunakan obat minum cairan itu yang menjadikan gagal ginjal. Dan kita akan terus pelajari dulu tentang apa yang bisa diterapkan pasal-pasalnya terhadap mereka. Kemudian pondasi SDM jelas Bapak. Terima kasih nanti masukannya. Nanti juga akan Pak Jambin akan menyampaikan masalah-masalah yang SDM. Mbak Eva Yana, tolong dibacakan putusan draft kita. Kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung Republik Indonesia masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 Rabu 23 November 2022. 1. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja program restoratif justice Kejaksaan Agung dan mendukung upaya program restoratif justice dalam perkara tindak pidana narkotika dengan mengedepankan rehabilitasi serta akan memberikan tambahan anggaran untuk program restoratif justice melalui APBNP 2023 dan atau APBN 2024. Rekan-rekan ada tambahan? Pimpinan. Start dulu. Ini putusan kayak gini susah. Iya. Ya wes, silakan Pak Inca. Ini dulu kita dengarkan. Ya, masih yang ini pimpinan. Saya mau masuk di sini. Saya tetap harus ada narkotikanya, tetapi terbatas pada pengguna. Kalau ini kan nanti bisa jadi kena bandarnya. Jadi tindak pidana narkotika khususnya pengguna, pemakai atau pecandu itu, bukan pada bandarnya. Itu poin saya di situ. Penyalahguna. Ya. Oke, clear ya? Pimpinan. Kita minta pendapatnya Pak yang memakai, udah dah. Yang memakai keputusan setuju ya Pak? Nah, kalau Pak Jaksa Agung sudah setuju, kita gedok aja Pak. 2. Pimpinan. Apalagi? Poin 1 saya mau tambahkan. Sudah digedok. Tadi sudah minta. Nanti masuk catatan yang kedua aja sampai protesnya.